Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menampilkan video pembelajaran himpunan dan logika. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai materi kalkulus pernyataan. Topik bahasan yang akan kita bahas ialah yang pertama, aplikasi logika proporsional, yang kedua, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, yang ketiga, ekuivalensi proporsional, yang keempat, ekuivalensi logika, dan yang terakhir, kesempurnaan proporsional. Untuk video pembahasan yang pertama, yuk langsung saja kita simak. Oke, di sini saya akan membahas materi kami yang pertama, yaitu tentang aplikasi logika proporsional. Di era globalisasi ini, manusia selalu diikuti berbagai masalah yang harus diambil dengan sebuah keputusan. Tidak ada hari tanpa pengambilan keputusan. Adanya pendapat bahwa semua perilaku manusia merupakan cerminan dari hasil proses pengambilan keputusan melalui pikirannya, sehingga manusia sangat sering mengambil keputusan. Melalui proses identifikasi masalah hingga pemilihan adalah solusi yang terbaik, dan inilah yang disebut dengan proses pengambilan keputusan. Pengaplikasian logika proporsional yang pertama diperlukan pada saat musyawarah. Yang kedua, dalam merumuskan prosedur keadilan juga membutuhkan logika. Yang ketiga, proses verifikasi atau yang sering kita sebut captcha. Dan yang terakhir, ada koneksi yang sangat mendalam dan meresap antara logika dan ilmu komputer. Sekian presentasi tentang aplikasi logika proporsional dari saya. Baiklah, di sini saya akan menyajikan materi yang kedua, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Sebuah proposisi tunggal hanya dapat memiliki satu nilai kebenaran, yaitu salah atau benar. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk bergantung pada nilai kebenaran proposisi tunggal dan operator logikanya. Tabel kebenaran memuat nilai kebenaran proposisi majemuk untuk beberapa kombinasi nilai kebenaran proposisi. Beberapa kasus, nilai kebenaran untuk sebuah kombinasi nilai kebenaran proposisi tunggal menghasilkan nilai kebenaran B atau benar untuk proposisi majemuknya. Pada kasus lain, semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggalnya akan menghasilkan semua nilai kebenaran S atau salah untuk proposisi majemuknya. Selain itu, ada juga yang memuat nilai kebenaran B dan S atau benar dan salah untuk proposisi majemuknya. Bahasan keseragaman nilai kebenaran pada logika matematika ini sering disebut dengan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Baiklah, kita akan masuk ke tautologi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi tunggalnya. Apapun nilai kebenaran proposisi tunggalnya, baik itu benar atau salah, akan selalu menghasilkan nilai benar untuk proposisi majemuknya. Proposisi majemuk yang termasuk dalam tautologi dapat secara mudah kita lihat bersama di slide berikutnya melalui tabel kebenaran. Yang kedua, kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu proposisi majemuk dengan nilai kebenaran selalu salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal yang membentuknya. Dalam kata lain, kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi. Apapun nilai kebenaran dari proposisi tunggalnya, baik benar atau salah, nilai kebenaran proposisi majemuknya akan selalu bernilai salah. Proposisi majemuk yang termasuk dalam kontradiksi dapat secara mudah kita lihat melalui tabel kebenaran yang akan ditampilkan di slide berikutnya.
Dan yang terakhir adalah kontingensi. Kontingensi merupakan proposisi majemuk yang tidak selalu bernilai benar atau tidak selalu bernilai salah. Proposisi majemuk ini adalah suatu proposisi majemuk dengan nilai kebenaran atau B dan salah atau S. Nilai kebenaran ini tergantung dari nilai kebenaran proposisi tunggal pembentuknya dan operator logika penghubungnya. Sama seperti kedua bahasan sebelumnya, proposisi majemuk yang termasuk kontingensi dapat dilihat melalui tabel kebenaran yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Ekivalensi proposisional. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reason. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan ataupun statement. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true maupun salah atau false, tetapi tidak keduanya. Contohnya, 12 adalah bilangan genap. 1 tambah 1 sama dengan 2. Notasi proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu P, Q, R. Operator logika yang dapat dikenakan untuk kedua proposisi yaitu konjungsi, disjungsi, ingkaran. Dua buah proposisi majemuk disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik pada tiap kasus. Seperti tabel di samping. Contohnya hukum De Morgan. Ekuivalensi logika. Jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka dapat dipastikan bahwa kedua ekspresi logika tersebut adalah ekuivalen secara logis. Dalam tabel kebenaran, suatu tautologi akan selalu bernilai true pada semua barisnya, dan kontradiksi akan selalu bernilai false pada semua barisnya. Jika kedua buah ekspresi logika adalah kontradiksi, maka dapat dipastikan bahwa kedua ekspresi logika tersebut adalah ekuivalen secara logis. Jika kedua buah ekspresi logika adalah kontingen, jika urutan T dan F atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama, maka dapat dipastikan bahwa kedua ekspresi logika tersebut adalah ekuivalen secara logis. Tautologi diturunkan melalui hukum-hukum yang ada, maka pada akhirnya akan menghasilkan nilai true. Sebaliknya, kontradiksi akan selalu bernilai false. Contoh, Dewi sangat cantik dan ramah. Dewi ramah dan sangat cantik. Pembuktian, ubah terlebih dahulu kalimat tersebut menjadi simbol logika sebagai berikut. Dewi ramah sama dengan P, Dewi sangat cantik sama dengan Q. Maka bentuk ekspresi logika dari kedua kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Dewi sangat cantik dan ramah menjadi P konjungsi Q. Dewi ramah dan sangat cantik menjadi Q konjungsi P. Pembuktian dengan tabel kebenaran. Dari kedua ekspresi logika tersebut, setelah hasil ditemukan, selanjutnya diuji dengan menggunakan operasi biimplikasi. P konjungsi Q benar salah, Q konjungsi P benar salah, P konjungsi Q biimplikasi Q konjungsi P benar, salah, benar. Dari hasil tabel kebenaran di atas diperoleh bahwa nilai P konjungsi Q sama dengan nilai Q konjungsi P. Jika kedua buah pertanyaan tersebut dihubungkan dengan logika biimplikasi, maka diperoleh bukti bahwa P konjungsi Q ekuivalen Q konjungsi P. Semua nilai logikanya bernilai true atau tautologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesempurnaan proposisional. Sebuah proposisi atau statement ialah sebuah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar atau B dan salah atau S. Kalkulus proposisi merupakan metode untuk kalkulasi menggunakan proposisi atau kalimat. Dalam kalkulus proposisi, yang ditinjau adalah nilai kalimat deklaratif benar atau salah.
Metode penggabungan kalimat dan penarikan kesimpulan berdasarkan kalimat tersebut. Suatu proposisi adalah sebuah variabel logika PQR atau sebuah ungkapan yang dibangun dari variabel-variabel dan hubungan dengan logika, konjungsi, disjungsi, atau implikasi. Tabel kebenaran dari proposisi terdiri dari kolom-kolom dalam variabel-variabel dan kolom-kolom dalam proposisi. Beberapa contoh proposisi dan bukan proposisi, yang pertama yaitu Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Yang kedua, 7 merupakan sebuah bilangan prima. Yang ketiga, manusia adalah salah satu jenis makhluk di bumi. Yang keempat, Taufik Hidayat pandai main bulu tangkis atau tenis. Yang kelima, jika 10 habis dibagi dengan 4, maka juga habis dibagi dengan 2. Yang keenam, mudah-mudahan Anda berhasil dalam meniti karir. Yang ketujuh, berolahragalah secara teratur. Yang kedelapan, pergi kamu. Yang kesembilan, ke Bogor. Yang ke-10, apa yang kamu lakukan? Dari ke-10 contoh ini, dapat kita simpulkan yang pertama, kalimat deklaratif pertama, kedua, dan ketiga tidak memuat penghubung, disebut proposisi primitif, dan dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R, S. Yang kedua, kalimat deklaratif keempat dan kelima memuat penghubung atau dan jika, maka disebut proposisi majemuk atau komposit. Dan yang ketiga, kalimat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 bukan proposisi. Yang keempat, sebuah statement atau pernyataan adalah suatu koleksi simbolik yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah statement disebut nilai kebenaran. Penghubung atau konektif dalam logika matematika dikenal sebanyak 5 penghubung, yaitu yang pertama, konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga negasi, yang keempat implikasi, dan yang kelima ekuivalensi. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, konjungsi atau N. Konjungsi P dan Q dinyatakan dengan P konjungsi Q adalah sebuah proposisi yang bernilai benar jika proposisi P dan Q keduanya bernilai benar. Pernyataan P dan Q dapat ditulis P konjungsi V terbalik Q. Contohnya, P sama dengan bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan, bernilai benar. Yang Q, 1 dekade sama dengan 10 tahun, bernilai benar. Maka, P konjungsi Q sama dengan bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan dan 1 dekade sama dengan 10 tahun. Bisa dilihat tabel kebenaran yang disajikan di sebelah saya. Yang kedua, disjungsi, simbolnya seperti ini. Disjungsi P dan Q dinyatakan dengan P disjungsi Q adalah proposisi yang bernilai salah jika proposisi P dan Q keduanya bernilai salah. Pernyataan P atau Q dapat ditulis P disjungsi Q. Contohnya, P adalah Blaise Pascal menemukan mesin hitung. Q, Taufik Hidayat pandai bermain bulu tangkis. Maka P disjungsi Q adalah Blaise Pascal menemukan mesin hitung atau Taufik Hidayat pandai bermain bulu tangkis. Tabel kebenarannya dapat dilihat di sebelah saya. Yang ketiga, negasi atau not atau simbolnya seperti ini. Untuk sembarang proposisi P yang memiliki nilai kebenaran B sama dengan S, maka negasinya ditulis sebagai P memiliki nilai kebenaran lawannya negasi P, maka salah sama dengan benar. Negasi P sama dengan bukan P atau tidak P. Sedang negasi P adalah benar bila mana P salah, dan negasi P adalah salah bila mana P benar. Nilai kebenaran dari negasi suatu pernyataan selalu berlawanan dengan nilai kebenaran pernyataan aslinya. Contohnya, P sama dengan komputer digital elektronik pertama dirakit pada abad ke-20. Negasi P sama dengan komputer digital elektronik tidak dirakit pada abad ke-20. Tabel kebenarannya dapat dilihat di sebelah saya. Yang keempat, implikasi. Implikasi dari P ke Q dinyatakan dengan P tanda panah Q ialah proposisi yang bernilai salah jika dan hanya jika P bernilai benar dan Q bernilai salah.
Proposisi P disebut antecedent atau premis atau hipotesa, dan proposisi Q disebut konsekuen atau konklusi atau kesimpulan. Pernyataan jika P maka Q ditulis dengan notasi P tanda panah Q. Contohnya, P sama dengan bunga mawar berwarna merah, Q sama dengan manusia memiliki rambut. Maka P implikasi Q adalah jika bunga mawar berwarna merah, maka manusia memiliki rambut. Tabel kebenarannya dapat dilihat di sebelah saya. Yang kelima, biimplikasi. Tanda panah kanan kiri. Proposisi bersyarat penting lainnya adalah berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang dinamakan biimplikasi. Ekivalensi dari P dan Q dinyatakan dengan P tanda panah kanan kiri Q adalah proposisi yang bernilai benar jika proposisi P dan Q mempunyai nilai kebenaran sama. Pernyataan jika P dan hanya jika Q ditulis dengan notasi P tanda panah kanan kiri Q. Contohnya, P sama dengan saya pergi ke puncak, Q sama dengan mobil berada di rumah. Maka B implikasi Q adalah saya pergi ke puncak jika dan hanya jika mobil berada di rumah. Tabel kebenarannya dapat dilihat di sebelah saya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.